Selamat pagi saudara-saudara sekalian, mari kita masuk dalam hadirat Tuhan dan dalam Roh Kudus. Semoga puji-pujian ini bisa menguatkan iman kita di tengah kesusahan hidup ini. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Pujilah aku Tuhan, cobalah
Haleluya, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kembali lagi di pagi hari ini untuk kita belajar bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan tema saya di pagi hari ini adalah bersukacita menyambutnya. Mari kita buka Yesaya 35. Saya akan bacakan ayat yang pertama sampai keempat dan langsung kita lompat ke ayat yang 10. Di situ judulnya keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga seperti bunga mawar. Ia akan berbunga lebat. Akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan. Semarak Alkitab. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan, dan dengan ganjaran Allah ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Ayat yang 10, langsung lompat. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nah, kita tahu Bapak Ibu, menunggu sesuatu datang merupakan pekerjaan yang melelahkan, bahkan membosankan. Tetapi toh kita semua orang, semua kita pasti pernah menunggu. Contoh kita menunggu hasil ujian, menunggu kerabat kita datang atau saudara kita datang, menunggu doa kita terjawab, menunggu harapan kita terpenuhi, dan lain sebagainya. Bahkan pada bulan Desember ini, kita sesungguhnya juga sedang menghayati kehidupan umat Tuhan pada saat itu yang menantikan kehadiran Mesias. Dan di bulan ini kita sedang memperingati kelahiran Yesus, kelahiran Mesias. Nah, selama masa menunggu itu, apa yang bisa kita lakukan Bapak Ibu? Apakah kita hanya diam aja tanpa melakukan hal-hal yang berguna? Dan jika pada akhirnya yang ditunggu itu datang, bagaimana sikap kita? Bagaimana respon kita dalam kita menyambut yang akan datang itu? Nah, bukankah ketika kita sudah lama menanti dan kemudian yang dinanti itu datang, apakah kita bersukacita? Nah, jika kita melihat, kita membaca kitab Yesaya pada pasal sebelumnya, maka kita bisa melihat bagaimana Allah hendak memberikan penghukuman, bahkan membinasakan bangsa-bangsa yang menjalani kehidupannya karena mereka tidak sesuai dengan kehendak Allah. Nah, lalu pada bacaan hari ini Allah melalui Yesaya memberikan nubuat yang memberikan sukacita. Nubuat itu berbicara mengenai janji Allah Bapak Ibu Saudara yang akan datang membawa keadilan dan menganugerahkan sukacita bagi umat Tuhan. Nah, dari perbandingan situasi ini tentu kita bisa membayangkan betapa luar biasanya sukacita yang dirasakan pada umat Tuhan pada saat itu. Bagaimana tidak, sebelumnya mereka adalah bangsa yang dihukum karena dosa, harapan nyaris lenyap, tertinggal hanya penderitaan di depan mata. Lalu Allah menganugerahkan janji perubahan kehidupan yang sama sekali berbeda Bapak Ibu Saudara. Nah, dalam bacaan kita hari ini, Yesaya mengatakan di ayat yang pertama, di situ ada kata padang gurun, padang kering, dan padang belantara. Ini juga di hari-hari ini sebagai melambangkan penderitaan kita di hari-hari ini Bapak Ibu. Tetapi juga dikatakan kita akan bersorak-sorai karena melihat kemuliaan Tuhan, dan kehidupan kita akan mengalami perubahan yang luar biasa. Nah, lalu apa yang bisa kita kerjakan Bapak Ibu sementara kita menunggu penggenapan janji Allah? Apakah kita pasif dan berdiam diri saja? Ataukah kita tergerak untuk bertindak aktif dan membagikan nubuat janji sukacita ini kepada orang-orang banyak yang mungkin juga mengalami penderitaan yang sama, mengalami masalah yang berat,
mengalami pencobaan yang berat. Nah, di pagi hari ini, mari Bapak Ibu Saudara, pesan Yesaya ini jelas. Ada hal yang perlu dipersiapkan dalam sukacita menyambut janji Allah. Bukan hanya sekedar kita bersukacita, tetapi Yesaya memberikan pesan. Kalau kita melihat Yesaya di sini mencoba untuk mengobarkan semangat umat Tuhan yang pada saat hari itu yang mulai lesu dan mendorong mereka dengan kalimat motivasi. Di situ dikatakan, kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Bahwa yang di sini yang dimaksudkan oleh Yesaya adalah tangan dan lutut kita itu benar adanya Bapak Ibu Saudara. Tetapi dalam seruan Yesaya ini juga kita juga didorong Bapak Ibu untuk kita bisa memberikan semangat sukacita yang sama pada orang lain dan juga mengalami penderitaan yang sama dalam kehidupannya di hari-hari ini. Nah, oleh karena itu, kobarkan semangat sukacita, bagikanlah sukacita ini bersama-sama dengan orang lain. Bukan hanya sekedar untuk diri kita sendiri, bukan hanya sekedar untuk keluarga dekat kita, kerabat kita, tetapi buat orang-orang lain, mungkin teman kantor kita, mungkin orang lain, teman bisnis kita. Tuhan mau kita membagikan sukacita ini, bukan hanya sekedar untuk kita, tetapi buat orang lain. Nah, dalam masa penantian kedatangan Mesias, kita diajak untuk tetap aktif, memperbaharui kehidupan kita Bapak Ibu. Nah, jadi kita menanti bukan hanya menanti yang pasif, melainkan aktif. Dan ketika yang dinanti itu datang, sukacita kita akan semakin berlimpah. Nah, saya tutup kesimpulan dengan ayat yang terakhir ini. Mari kita buka Yohanes 15 ayat 11. Di situ dikatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitaku menjadi penuh. Tuhan bilang kita bukan hanya sekedar punya sukacita tok, bukan hanya sukacita tok, tetapi sukacita kita itu melimpah, penuh. Dan kita bicara penuh itu berarti kita tidak akan kekurangan. Walaupun kita mengalami masalah yang berat, kita akan tetap bersukacita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu di pagi hari ini yang mengajarkan kami untuk selalu bersukacita. Walaupun kami menghadapi masalah yang berat, walaupun kami mengalami pencobaan yang berat, tetapi Engkau mengajarkan kami untuk kami selalu bersukacita. Bukan hanya sekedar kami bersukacita untuk diri kami sendiri Tuhan, tetapi kami mau membagikan sukacita ini kepada orang lain yang mungkin mereka mengalami masalah yang berat Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu di pagi hari ini yang telah menguatkan kami. Kami akan menjalani kehidupan kami di hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.